Selamat datang kembali dalam acara Amanat kepada Orang Muda. Pembahasan kita diambil dari buku yang dituliskan oleh Ellen G. White. Ya, Sister ya. Bukunya seperti ini bagi yang mungkin belum pernah melihat. Buku Roh Nubuat judulnya Amanat kepada Orang Muda. Ya, sebelum memulai pembahasan kita, mari kita berdoa dulu untuk mengundang Roh Kudus hadir bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur pada satu hari ini Engkau masih percayakan kami dengan nafas kehidupan. Kami sungguh rindu Bapa, saat ini kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami boleh mengenal bagaimana kehidupan Kristus itu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pada saat ini, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, berikanlah kami pemahaman yang lebih dalam lagi akan firman Tuhan, dan bantu kami Tuhan untuk kami bisa mengerti apa kehendak Tuhan. Dan bantu kami untuk kami melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa berbicara, bersikap, dan berpikir seperti Kristus. Ajarkan kami untuk kami boleh berjalan rendah hati bersama Kristus. Dan ajarkan kami supaya kami boleh bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kehendak Tuhan yang menjadi kehidupan kami, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita ambil dari buku yang dituliskan oleh Ellen G. White, hamba Tuhan yang diberikan inspirasi oleh Tuhan. Ini bukunya, buku Amanat kepada Orang Muda. Ya. Dan untuk kali ini kita akan mengambil topik yang mana ini, Sister? Dari pasal pertama. Pasal pertama, judulnya Membangun Tabiat untuk Selama-lamanya. Membangun tabiat untuk selama-lamanya. Baiklah, kita bacakan keterangannya. Saya mempunyai perhatian yang sangat mendalam terhadap orang muda. Dan saya ingin dengan amat sangat melihat mereka itu berusaha sekeras-kerasnya untuk menyempurnakan tabiat-tabiat Kristen. Selalu berhasrat oleh pelajaran yang sungguh-sungguh dan permintaan doa yang tekun untuk mendapat pendidikan yang perlu supaya dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam ladang Tuhan. Saya rindu melihat mereka itu menolong satu sama lain untuk mencapai satu derajat yang lebih tinggi dalam pengalaman kekristenan. Jadi di sini Nyonya Ellen G. White menjelaskan bahwa beliau mempunyai perhatian yang sangat-sangat mendalam terhadap orang-orang muda. Dan di sini disebutkan juga bahwa sebenarnya kita anak muda sebaiknya lebih banyak lagi memiliki doa-doa pribadi, doa bersama-sama, bersekutu satu sama lain. Dan juga di sini dikatakan bahwa anak-anak muda seharusnya mendapatkan pendidikan untuk mempersiapkan masing-masing kita semua anak muda untuk bekerja di ladang Tuhan. Iya, betul. Dan sebenarnya tujuan utamanya adalah apa? Untuk kembali membangun tabiat seperti Kristus. Iya, jadi pendidikan yang yang diberikan oleh Ellen G. White ini tentang Alkitab dan Roh Nubuat. Ya, betul. Ini untuk menggali kerohanian menggali kerohanian kita sehingga kita lebih mengenal siapa Yesus itu. Amin. Oke, jadi saya lanjutkan lagi membaca. Ya. Di paragraf yang keduanya dikatakan demikian. Kristus telah datang untuk mengajarkan kepada manusia jalan keselamatan. Dan dia telah membuat jalan itu begitu rata sehingga seorang anak kecil pun bisa berjalan di atasnya. Ia menyuruhkan murid-muridnya supaya menurut dan kenal Tuhan. Dan sementara mereka itu menurut pimpinannya tiap-tiap hari, mereka itu dapat mengetahui bahwa ia pun akan terbit bagi mereka itu seperti fajar. Jadi ini pelajaran sangat bagus sekali ya Sister, di mana bahwa Tuhan itu menyiapkan suatu jalan yang betul-betul lurus, rata, dan anak kecil pun bisa melewatinya. Ya kan, kalau di sini kalau anak kecil berarti dia tidak akan pernah tersandung untuk jatuh. Ya kan? Jadi jalan itu kepada siapa saja yang mau datang kepada Yesus. Betul sekali. Iya,
Dari sini ketika dikatakan bahwa Kristus membuat jalan keselamatan itu sehingga seorang anak kecil pun bisa berjalan di atasnya, jalannya dibilang begitu rata, berarti sebenarnya jalannya tidak begitu sesuatu, bukan jalan yang menyulitkan sebenarnya ya, maksudnya seperti dalam arti Tuhan sudah menyediakan, memberikan dirinya sebagai jalan kehidupan buat kita. Seperti Tuhan Yesus bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Kristus sendiri memberikan dirinya sebagai jalan keselamatan buat kita, yang sebenarnya keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Ya, dan kita sebenarnya seperti posisi anak kecil ini. Ya. Ini adalah jalan yang rata yang Tuhan berikan kepada kita secara gratis, secara cuma-cuma. Ya, tapi juga jikalau kita mempunyai kemauan, mempunyai kemauan untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus, ya kan, maka semuanya akan aman. Berarti sebenarnya Tuhan sudah memberikan panggilan atau memberikan undangan, memberikan keselamatan ke setiap orang, kepada masing-masing kita, dan tinggal di kitanya mungkin ya, apakah kita mau merespon keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu kepada kita atau tidak. Oke, saya lanjutkan lagi. Engkau telah mengamati terbitnya matahari dan datangnya siang hari yang berangsur-angsur di atas bumi dan langit. Sedikit demi sedikit fajar itu menyingsing sampai matahari terbit. Kemudian cahaya itu bertambah-tambah terus, makin panas dan makin terang sampai memuncak pada tengah hari. Inilah satu teladan daripada apa yang Allah ingin melakukan buat anak-anaknya dalam pekerjaan menyempurnakan mereka sebagai seorang Kristen. Sementara kita berjalan tiap-tiap hari atas terang yang dikirimkan Tuhan pada kita, dalam penurutan penuh atas segala perintahnya, maka pengalaman kita akan bertambah-tambah dan menjadi lebih luas sampai kita mencapai derajat penuh dari laki-laki dan perempuan dalam Kristus. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan atau Kristus sendiri adalah sinar kebenaran buat kehidupan kita, dan dijelaskan juga bahwa Tuhan akan memberikan terang kepada kita progresif, dalam arti berproses. Ketika kita mendapatkan sebuah terang, kita berusaha dan dengan bantuan kuasa Tuhan kita menghidupkan terang yang satu itu, Tuhan akan tambahkan terang-terang yang lain, sehingga pada akhirnya dengan perkembangan terang-terang yang kita dapatkan itu, kita sendiri akan bertumbuh menuju karakter Kristus tersebut. Itu kerinduan bagi Kristus supaya kita juga boleh memiliki karakter seperti Kristus ya. Dan tadi juga disebutkan bahwa dibilangnya kita perlu berjalan tiap-tiap hari berdasarkan terang yang Tuhan kirimkan kepada kita dalam penurutan penuh dan segala perintahnya, maka pengalaman kita akan bertambah-tambah. Jadi mungkin sister, ketika kita berjalan tiap hari bersama Tuhan, setiap hari kita memiliki hubungan yang pribadi bersama Tuhan, kita mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Yaitu melalui firman-Nya. Dengan kita membaca Alkitab dan Roh Nubuat setiap hari, kita berdoa, memiliki hubungan yang intim bersama Tuhan, kita bisa mengenal seperti apa Tuhan kita, dan kita bisa boleh mengetahui apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita belajar tentang firman Tuhan ini, dikatakan bahwa kita akan berubah, kan? Kita akan berubah dari hari ke hari. Jadi kita bisa meninggalkan mungkin hal-hal yang buruk atau hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Bukan kita tidak inginkan kelemahan kita atau dosa-dosa kesayangan kita. Kita bisa tinggalkan secara pelan-pelan dengan selalu berdoa, selalu datang kepada Yesus dan mempelajari akan firman-Nya tentunya ya. Iya, puji Tuhan. Dan kita lanjutkan kembali ya sister. Di alinea yang keempat, orang-orang muda perlu selalu memandang kepada jurusan yang Tuhan sendiri telah jalani. Tiap-tiap langkah sepanjang jalan itu adalah satu tindakan mengalahkan. Kristus tidak datang ke dunia ini seperti seorang raja untuk memerintah bangsa-bangsa. Ia telah datang sebagai seorang hina untuk dicobai dan mengalahkan pencobaan, untuk menurut terus sebagaimana kita juga mesti buat. Mengenal akan Tuhan. Dalam mempelajari hikayat hidup Kristus, kita akan mengetahui betapa banyak
Allah akan melakukan oleh hidupnya buat anak-anaknya. Dan kita akan mengetahui bahwa betapa besar pencobaan kita, sekalipun tidaklah semuanya itu melebihi apa yang telah dirasai oleh Kristus, supaya kita boleh mengetahui jalan kebenaran dan kehidupan itu. Oleh satu kehidupan yang cocok dengan teladan yang diberikan olehnya, hendaklah kita menunjukkan penghargaan kita akan pengorbanan yang telah diberikan olehnya buat kita. Luar biasa sekali ini, karena di sini kita mengingat kembali, kita mengenang kembali akan pengorbanan Yesus, ya kan, di kayu salib. Benar sekali, pengorbanan Yesus di kayu salib, di mana dia di situ mendapatkan suatu tekanan yang sangat luar biasa, tekanan yang sangat luar biasa. Tetapi di situ dia dapat melewati, ya kan, melewati semuanya karena dia berserah kepada Bapaknya yang di surga. Iya, bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Dan kalau kita ingat, mungkin baca di buku Roh Nubuat di Kerinduan Segala Zaman, pasal mengenai Getsemani, kau ingat bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani, berpeluh gitu, berdoa sampai dibilang menangis, berkeringat, berpeluh darah kan, saking bergumulnya. Sampai 3 kali Tuhan Yesus berkata, Tuhan Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan yang jadi. Itu menunjukkan betapa bergumulnya Tuhan Yesus dengan dosa. Karena Tuhan Yesus melihat bahwa dosa itu adalah suatu hal yang merupakan kengerian. Dosa itu adalah yang memisahkan dia bersama Bapaknya. Seharusnya kita juga memiliki pandangan seperti itu terhadap dosa. Dosa adalah suatu hal yang mengerikan, yang memisahkan kita dengan Kristus, memisahkan kita dengan Tuhan. Dan tadi juga ada lagi satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa di sini Yesus itu datang ke dunia ini dia sebagai manusia, ya kan, kata 100% dia manusia. Dan kalau kita berpikir bahwa Yesus manusia, kita juga kan manusia, berarti apa yang Yesus lakukan pasti kita juga bisa lakukan seperti yang Yesus lakukan. Karena Kristus sudah terlebih dahulu memberikan teladan. Iya, betul, tadi dikatakan teladan yang diberikan oleh Yesus. Dan ada lagi tadi yang indah dibilang, orang-orang muda perlu selalu memandang kepada jurusan yang Tuhan sendiri telah jalani. Kita perlu selalu memandang kepada Kristus. By beholding we become changed. Dengan memandang kepada Kristus, kita perlahan-lahan akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketika dikatakan bahwa kita harus memandang kepada jurusan yang Tuhan sendiri telah jalani, dalam arti Kristus turun ke dunia ini, dibilang tadi tidak datang seperti seorang raja yang penuh dengan keglamoran, kemewahan, tapi bagaimana Kristus datang ke dunia ini sebagai seorang hamba, bagaimana kehidupannya yang hamba berarti melayani, yang kehidupannya penuh dengan kesederhanaan, pengorbanan diri, penyangkalan diri. Itu teladan yang Kristus tunjukkan sama kita, yang kita pun harus ikuti. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Amin. Oke, kita baca lagi yang paragraf terakhir. Orang-orang muda telah dibeli dengan mahal harganya, yaitu oleh darah anak Allah. Kita dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu oleh darah Kristus sendiri. Pikirkanlah pengorbanan Bapa dalam membiarkan anaknya mengadakan pengorbanan ini. Cobalah pikirkan apa yang telah dikorbankan oleh Kristus pada waktu ia meninggalkan istana surga dan tahta kerajaan surga untuk menyerahkan dirinya menjadi satu korban harian guna manusia. Ia telah menanggung olok-olokan dan penghinaan. Ia menanggung segala nista dan hinaan yang orang-orang jahat bisa tumpukan di atas dia. Dan apabila pekerjaannya dalam dunia telah selesai, ia menanggung kematian di kayu salib. Cobalah pikirkan kesengsaraan yang dirasainya pada kayu salib,
Tangan dan kakinya ditembus oleh paku. Olok-olok dan hinaan dari orang-orang yang hendak diselamatkannya oleh kedatangannya. Dan bagaimana wajah bapaknya disembunyikan daripadanya. Akan tetapi oleh sekalian inilah Kristus menjadikan mungkin adanya segala orang yang mau untuk mempunyai kehidupan yang memenuhi ukuran kehidupan Allah. Jadi penting sekali untuk kita terus merenungkan setiap detik ya, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kita, bahwa kehidupan kita sekarang ini hanya karena pengorbanan Kristus, dan itu bukan dengan harga yang murah, harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Kristus. Dan bagaimana kita melihat pengorbanan yang dilakukan baik dari Bapa kita di surga sendiri, Bapa mau mengorbankan anaknya sendiri, dan bagaimana Kristus mau mengorbankan segala yang dimilikinya di surga, tahtanya, kemuliaannya, dirinya sendiri untuk kita. Kita bayangkan ada seseorang yang mau mati buat kita supaya kita bisa hidup. Itu udah suatu hal yang luar biasa indah sekali. Dan kalau dikaitkan dengan paragraf sebelumnya tadi dibilang juga bagaimana kita menunjukkan penghargaan kita terhadap pengorbanan Kristus di kayu salib buat kita adalah yaitu dengan cara menunjukkan Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengikuti teladan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita sering sekali selalu merasa Tuhan kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tapi kita percaya ketika kita datang kepada Kristus, Tuhan kami tidak mampu, kami tidak layak, Tuhan tolong berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami Roh Kudus-Mu, Tuhan biarlah kuasa-Mu yang akan mengendalikan segala kehidupan kita, memampukan kita untuk kita boleh jadi garam dan jadi terang. Ya, dan juga kalau kita memikirkan tentang pengorbanan ya kan, pengorbanan Yesus di kayu salib, di sini dia sudah mengorbankan segala-galanya ya kan, mengorbankan semuanya untuk menanggung dosa manusia, khususnya kepada orang-orang muda ya kan, orang-orang muda dimanapun kalian berada yang mendengarkan acara ini, di sini menghimbau masing-masing kita bahwa Yesus sudah mengorbankan dirinya, dia sudah meninggalkan segala-galanya. Terus apa yang harus kita buat? Ya kan? Apa yang harus kita buat pada zaman sekarang ini, zaman kegentingan ini? Dan begitu juga ini menegur kembali pribadi saya juga, pribadi sister juga menegur saya sendiri untuk marilah ajakan Yesus. Yesus mengajak semua kita untuk datang kepadanya. Dan mungkin kita masih berpikir kita masih mempunyai harta yang berlimpah-limpah di rumah atau dimanapun, itu Yesus tidak ingin itu, ya kan? Yesus tidak ingin semuanya. Yesus tidak menginginkan harta kita. Yesus hanya ingin akan diri kita, benar sekali, diri kita untuk menjadi pelayan-pelayannya. Kita serahkan akan kehidupan kita, tubuh kita, atau disebut juga dengan bait suci. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah kita berdoa mintakan Roh Kudus-Nya, dan Tuhan akan memakai, ya kan? Tuhan akan memakai kita bila mana kita mau datang kepada Yesus sendiri. Jadi memang ini merupakan panggilan buat kita semua anak muda untuk mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Kau kehendaki untuk hamba lakukan. Biar kita boleh datang kepada Kristus, menanyakan apa kehendaknya, dan biarlah kita boleh dimampukan untuk boleh melakukan kehendaknya. Mungkin ada lagi yang bisa dibagikan mungkin dari Alkitab juga, dari ayat Alkitab di Pengkhotbah 12 ayat 1. Pengkhotbah 12 ayat 1. Pemirsa di rumah juga boleh membukanya dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ya, saya bacakan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Amin. Iya, jadi di sini kesenangan dunia harus kita kita tinggalkan, ya, walaupun itu sulit, ya kan, walaupun itu sulit bagi kita, tetapi
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mempunyai kemauan ya sister ya. Amin. Berarti kita harus menyerahkan kemauan kita kepada Kristus ya. Iya. Karena hari-hari yang malang, berarti ini hari-hari yang hari-hari yang malang berarti hari-hari yang akan datang ini penuh dengan tantangan ya kan, penuh dengan tantangan karena kita tidak hanya hidup di dunia ini saja ya kan, kita tidak hanya hidup di dunia ini saja karena pada suatu saat nanti sudah tiba waktunya maka Tuhan akan datang dan kita tidak tahu apakah kita selamat atau kita akan binasa. Iya, maka inilah yang harus kita pelajari dari hari ke hari untuk menumbuhkan akan iman kita ya kan. Makin hari iman kita semakin tumbuh dan kita pun akan lebih dekat kepada Yesus. Amin. Biarlah melalui pelajaran hari ini kita boleh, terutama anak muda, kita boleh terus diingatkan bahwa kehidupan yang Tuhan percayakan itu adalah sebuah berkat, sebuah anugerah, sebuah harga yang mahal. Biarlah kita minta hikmat Tuhan untuk bagaimana kita boleh menggunakan kehidupan kita supaya kehidupan kita itu boleh memuliakan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan biar ini boleh jadi panggilan bagi kita semua, terutama anak muda, untuk mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan kita mau untuk digunakan menjadi alatnya ya dan bekerja di ladang Tuhan. Oke. Mari kita tutup acara saat ini. Sister bisa berdoa. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bapa, kiranya Engkau memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada yang mendengarkan pekabaran ini. Biarlah ya Tuhan dengan pekabaran amanat kepada orang muda, kami sebagai orang-orang muda, sebagai tiang-tiang gereja, kiranya Engkau boleh menolong kami ya Tuhan, sehingga hari demi hari kami dapat diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa banyak tantangan, rintangan yang akan kami hadapi. Untuk itu kiranya Engkau boleh membantu kami, boleh menolong kami sehingga ya Tuhan ujian-ujian yang datang kepada kami dapat melaluinya oleh karena Engkau selalu berada di samping kami. Bapa di surga, kami menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, khususnya para pemirsa yang mendengarkan acara ini. Biarlah berkat yang berlimpah, berkat yang Tuhan janjikan itu akan menjadi bagian kami semua. Inilah doa kami, kiranya Engkau mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, sekian acara amanat kepada orang muda. Sampai bertemu lagi di acara yang lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.